Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sapitri dengan NIM 0310242063. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam. Pengertiannya, evaluasi dalam pendidikan Islam adalah proses menilai dan mengukur seberapa jauh tujuan pendidikan Islam tercapai. Ini juga mencakup penilaian terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Secara bahasa etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian dan penaksiran. Dan dalam bahasa Arab dijumpai istilah ibtihad yang berarti ujian dan khataman, yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Mengapa sih evaluasi penting dalam pendidikan Islam? Semua peserta didik juga pasti bertanya-tanya, bukan? Yang pertama, mengetahui kemajuan. Evaluasi membantu mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Dengan mengevaluasi, peserta didik jadi tahu di mana letak kesalahan dan di mana letak kunci kebenaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode pembelajaran dan kurikulum yang dilaksanakan peserta didik. Yang ketiga, membuat keputusan. Evaluasi dapat membantu guru dalam mengambil keputusan seperti memberikan remedial atau pengayaan. Yang keempat, akuntabilitas. Evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan program pendidikan kepada pihak terkait, seperti perankingan nilai. Prinsip-prinsip evaluasi yang pertama, holistik, meliputi seluruh aspek perkembangan peserta didik. Yang kedua, berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus untuk menentukan perkembangan, memantau peserta didik. Yang ketiga, objektif, bebas dari pengaruh pribadi dan subjektivitas. Yang keempat, relevan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, komprehensif, meliputi berbagai bentuk penilaian seperti tes tertulis, proyek, dan observasi. Adapun juga nih perbedaan evaluasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Meskipun sama-sama bertujuan untuk menilai pencapaian, tetapi evaluasi dalam pendidikan Islam memiliki fokus yang lebih luas. Selain aspek kognitif, evaluasi dalam pendidikan Islam menekankan pada pembentukan akhlak yang mulia, nilai-nilai agama, dan kemampuan menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Adapun juga saya akan memberikan contoh evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tes tertulis, mengukur pemahaman konsep agama. Yang kedua, proyek, menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, observasi, mengamati perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, portofolio, mengumpulkan hasil kerja peserta didik selama jangka waktu yang tertentu. Kesimpulan dari materi saya adalah evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi secara efektif, diharapkan kualitas peserta didik pendidikan Islam dapat terus meningkat dan tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal. Saran dari saya pada presentasi kali ini, saya harap semua peserta didik dapat mengevaluasi pembelajaran pendidikan Islam. Dengan kita terus mengevaluasi peserta didik, kita menjadi tahu letak kekurangan dari peserta didik. Evaluasi itu sangat penting untuk peserta didik karena dengan mengevaluasi peserta didik diharapkan peserta didik dapat membangkitkan minat semangat belajar terhadap pendidikan Islam. Karena seperti yang kita tahu, pendidikan Islam sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, saya
ucapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.